Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga Pak Asep. Bagaimana kabarnya sore ini, Bu Rita? Alhamdulillah saat ini saya masih diberikan kesehatan Pak Asep. Sehat Pak Asep? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai, kira-kira bagaimana perasaan Bu Rita hari ini? Soalnya saya dengar dari guru-guru yang lain ada hal khusus yang ingin Bu Rita diskusikan bersama saya. Ya, terima kasih Pak Asep. Memang betul Pak, sebenarnya saat ini saya sedang bingung Pak. Saya ingin mendiskusikan permasalahan ini dengan Bapak. Nah, apakah Bapak punya waktu luang? Kemudian, bolehkah saya meminta waktunya sebentar Pak untuk sharing? Karena saya mau sedikit bercerita Pak tentang apa yang sedang saya alami, kebingungan saya yang sedang saya alami saat ini Pak. Oh, Bu Rita sedang bingung ya. Tentu saja Bu Rita, insya Allah saya siap menjadi pendengar yang baik. Mari kita jadikan coaching ini sebagai sarana mencari solusi bersama ya Bu Rita ya. Baik Pak, ya Pak, mudah-mudahan saya juga bisa menemukan solusinya ya Pak ya. Baik Bu Rita, kira-kira ada hal khusus yang Bu Rita sampaikan yang lebih mendalam kira-kira itu? Jadi begini Pak, saya sedang merasakan bingung itu dengan siswa-siswi saya Pak di kelas. Karena saya beberapa hari terakhir ini perhatikan mereka itu seperti kurang bersemangat gitu Pak dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana cara supaya bisa meningkatkan motivasi atau kompetensi saya sendiri dalam mengelola kelas itu Pak, agar si siswa-siswa saya tersebut bisa lebih termotivasi gitu. Soalnya yang saya perhatikan tuh kayaknya loyo gitu, kayak nggak ada semangat gitu. Hmm. Seperti itu Pak. Oh begitu ya. Jadi Bu Rita ini sedang bingung karena ngelihat murid-murid Bu Rita ini kurang bersemangat dalam belajarnya. Apa tujuan yang ingin Bu Rita capai dari percakapan kita kali ini? Tujuan saya dengan adanya diskusi dengan Bapak, ingin adanya perubahan Pak di kelas saya sendiri gitu. Saya ingin sekali menciptakan eh, kelas yang kondusif, kelas yang nyaman gitu, kemudian bisa menyenangkan bagi siswa-siswinya juga gitu Pak. Jadi pembelajarannya itu yang jadi tidak membosankan seperti itu Pak. Tujuan dan harapan Bu Rita sangat bagus sekali kalau menurut saya ya. Jadi Ibu menginginkan suasana kelas yang kondusif, nyaman, menyenangkan bagi siswa-siswi Ibu. Begitu ya? Oke Iya Bu, Pak. dari yang Ibu sampaikan tadi, berarti kelas yang kondusif dan menyenangkan ada di level 10 Bu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira kelas Ibu sekarang ini berada di kondisi level berapa Bu? Kalau menurut saya untuk kondisi di kelas saya sekarang mungkin masih ada di level 6 ya Pak. Karena saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran ya, tetapi masih belum ada yang benar-benar efektif gitu Pak. Masih Hmm, begitu-begitu aja gitu. iya, iya. Di kondisi sekarang ini kira-kira
di level berapa kelas Ibu bisa ditingkatkan menjadi kelas yang kondusif dan menyenangkan? Kira-kira seperti apa, Bu? Kalau kalau untuk level 10 mungkin kayaknya terlalu tinggi ya Pak ya. Mungkin sampai di level 8 aja dulu ya kali. Karena untuk ke level yang lebih tinggi lagi itu kan harus bertahap ya. Ada prosesnya gitu kan, tidak mungkin dari level 6 langsung ke 10 gitu kan. Kita harus apa? Harus lakukan tahapan-tahapan atau proses-proses yang harus kita lalui sehingga bisa sampai di level yang lebih tinggi. Jadi menurut saya mungkin sampai di level 8 aja dulu gitu Pak. Seenggaknya sudah ada peningkatan dari level 6 ke level 8 gitu. Iya. Nah, kira-kira Bu, untuk mencapai level 8 ini, eh, usaha apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu, kira-kira? Nah ini tuh dia Pak, sebenarnya saya tuh masih memikirkan gitu ya, Iya. rencana apa yang akan saya buat gitu, karena saya merasa masih sangat kesulitan Pak dalam menghadapi masalah ini. Makanya dengan ada diskusi dengan Bapak seperti ini, mudah-mudahan saya bisa menemukan gitu, bisa menemukan solusinya, bisa sedikit melegakan kebingungan saya gitu. Oke. Berarti Bu Prita ini masih memikirkan rencana dan masih ngerasa kesulitan dalam menghadapi masalah ini. Nah, kira-kira apa yang membuat Bu Rita ini kayaknya kok sangat kesulitan dalam mengatasi masalah ini gitu? Saya itu masih sangat kesulitan dalam mengendalikan siswa yang kalau ketika kita mengajar itu, kalau kita sedang belajar di kelas itu asik ngobrol gitu, ya ngobrol dalam pada saat pembelajaran berlangsung gitu. Nah, siswa yang ngobrol ini jadinya mengganggu teman yang lain gitu, yang tadinya juga temennya, misalnya satu temennya itu sebangku, yang satunya ngajak ngobrol, otomatis kan Iya. yang temannya itu ikut ke bawah gitu ya Pak ya. Nah itu kan jadi Betul. bisa mengganggu fokus. Nah belum lagi nanti tetangga sebangkunya gitu kan, sebelahnya. Nah bisa-bisa kan kondisi kelasnya itu jadi berisik gitu. Jadi bukannya fokus mendengarkan gurunya, tapi malah asik ngobrol. Nah itu kan yang ganggu, itu saya bingung mengendalikannya. Karena mungkin sudah terbiasa si anak itu untuk ngobrol ketika belajar gitu Pak. Iya. Nah, eh, itu kan udah terbiasa ngobrol ya anak ini ya. Apa ya, situasi seperti itu, apa yang biasanya Bu Rita menghadapi anak-anak yang sering ngobrol, sering apa ya, berbicara sehingga susah dikendalikan, kira-kira apa? Sama ini sih biasanya saya hanya menegur mereka Pak, menegur kemudian menanyakan mereka tentang mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati gitu. Saya tegur anaknya gitu, kira-kira bisa nggak misalnya ketika sedang ibu menerangkan misalnya diam dulu atau ditahan dulu ngobrolnya. Kemudian saya mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah pernah disepakati gitu kan, harus saling menghargai ketika sedang ada yang berbicara, baik siswa, teman ataupun guru seperti itu. Tapi kalau mereka masih belum fokus juga, biasanya untuk memotivasi kembali untuk memfokuskan kembali, saya biasanya melakukan ice breaking Pak. Nah tapi hal ini juga masih belum bisa berjalan dengan baik gitu, karena kan ice breaking iya mereka bisa fokus pada saat itu saja, selesai ice breaking ya oke ngobrol lagi gitu. Jadi menurut saya belum bisa berjalan dengan lancar gitu Pak. Oh, gitu. Nah, Bu Rita di sini kan dari tadi yang disampaikan Bu Rita, berarti Bu Rita sudah mencoba menegur, memberikan
ice breaking. Itu udah menurut saya udah luar biasa, udah baik. Nah, mungkin pertama-tama kita ini Bu ya perlu memahami penyebab siswa ini suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah karena mereka bosan, atau juga apakah mereka ingin menarik perhatian dari teman-teman yang lainnya? Apa seperti itu mungkin Bu? Oh, iya iya iya. Ya seperti itu ya, Pak, ya? Mungkin karena mereka itu bosan kali ya, mungkin, dan ingin kebebasan ya, Pak, ya. Jadinya mereka itu lebih suka berbicara saat pelajaran berlangsung gitu. Tapi pernah, Pak, maksudnya biar anak-anak itu tidak bosan, sewaktu-waktu saya pernah mencoba memberikan tontonan gitu, tayangan dari video YouTube, untuk, mereka tonton agar supaya kelas apa sih yang suka ngobrol itu sekali-kali bisa diem gitu dengan barangkali bisa diem dengan bisa menonton video tersebut gitu. Nah, ketika ketika melihat tontonan video YouTube tersebut, mereka terlihat antusias dan fokus juga sih Pak. Nah, itu salah satu ini ya Bu, strategi untuk membuat pembelajaran Ibu lebih menarik ya Bu, menurut saya. Nah, kira-kira apa lagi Bu yang Ibu lakukan? Ya, selain mengajak anak-anak nonton video dari YouTube, saya juga pernah, mengajak anak atau siswa-siswi untuk bermain peran, Pak. Mereka juga senang gitu, terlihat, senang karena mungkin itu tadi kalau cuma duduk mendengarkan saya ceramah mungkin bosan ya, Iya, gitu. betul. Nah, akhirnya kan, gimana nih caranya agar anak itu bisa kembali fokus, bisa semangat lagi mungkin ya itu tadi saya ajak untuk bermain peran. Kemudian saya juga pernah mengajak siswa saya itu untuk belajar di luar kelas Pak. Dan memang sangat terlihat perbedaannya gitu ketika belajar di dalam kelas dengan di luar kelas. Jadi siswa itu sangat termotivasi dan antusias gitu. Ya sih main di luar nih, mungkin pikirannya main di luar kelas bisa sambil bermain seperti itu. Belajar di luar kelas bisa sambil bermain. Begitu Pak. Waduh, luar biasa, bagus sekali, luar biasa. Nah, rencana apa yang akan Bu Rita lakukan untuk tujuan yang tadi Ibu sampaikan seperti itu? Mungkin saya akan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi kali ya Pak ya, supaya bisa memenuhi kebutuhan belajar anak itu sendiri Pak. Nah, itu ide yang sangat luar biasa Bu, Iya, iya. hebat sekali Bu. Ibu akan membuat rencana ya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi Ibu sampaikan. Jadi kira-kira kapan Ibu akan membuat dan melaksanakan rencana yang sudah Ibu buat ini? Insya Allah mungkin secepatnya ya Pak ya, akan saya mulai Pak. Mudah-mudahan besok mungkin bisa saya mulai susun untuk rencananya. Baik Bu, kayaknya keren sekali ini. Bu Rita sudah mempunyai rencana yang sangat rapi untuk disusun ya. Udah tersusun. Eh, Tetap semangat Bu Rita. Terus kira-kira siapa saja yang Bu Rita eh, ingin dimintai bantuannya dalam menyelesaikan masalah ini? Ya, untuk membantu tentu saja siswa-siswi saya sendiri dan rekan sejawat, Pak. Oke Bu, luar biasa. Jadi Bu Rita ini melibatkan siswa dan rekan sejawatnya ya. Iya, Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut Ibu dari kegiatan coaching ini Bu? dari kegiatan coaching ini saya berharap
akan terus dilaksanakan gitu Pak, supaya kita bisa berkolaborasi untuk mencari solusi dari berbagai masalah. Jadi dengan adanya coaching ini saya juga beban saya, bukan beban ya, apa ya, kebingungan saya, kegalauan saya itu bisa sedikit apa ya, mencair lah gitu. Jadi bisa menemukan oh iya ya seperti ini ya gitu. Harusnya seperti ini ya, seperti itu Pak. Setuju, Bu Rita, mantap. Baik Bu Rita, begini ya, dari percakapan kita ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana menciptakan kelas yang kondusif, kelas yang nyaman, dan menyenangkan bagi kelas saya, Pak. Nah, satu lagi ya Bu, sekarang bagaimana perasaan Bu Rita ini setelah kita melakukan kegiatan coaching ini? Saya merasa lega, Pak, ya tentunya gitu dengan berbagi bersama Pak Asep, saya merasa dapat berpikir logis dan bisa menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, Pak. Alhamdulillah. Tetap semangat Bu. Semangat Pak Asep. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Siapa? Terima kasih Bapak. Saya terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Rita. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Asep? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Rita. Sebaliknya bagaimana keadaan Bu Rita? Alhamdulillah Pak. Saat ini saya masih diberikan kesehatan. Bagaimana nih Pak Asep? Saya perhatikan sepertinya Pak Asep sedang ada masalah ya? Iya Bu, apakah Ibu punya waktu luang? Bolehkah saya meminta waktunya untuk sharing? Saya mau bercerita Bu tentang apa yang saya alami tadi ketika pembelajaran. Oh, boleh Pak. Dengan senang hati, insya Allah saya bisa bersedia untuk mendengarkan. Apa yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, saya mengalami sedikit ganjalan tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang kebersihan kelas dan lingkungannya di kelas saya Bu. Tentang keyakinan kelas ya Pak? Iya Bu, betul. Eh, Apa yang bisa saya bantu Pak untuk menghilangkan ganjalan Bapak tentang keyakinan kelas dan mungkin apa yang ingin Bapak harapkan dengan adanya perbincangan kita sore hari ini Pak? Saya ingin mendapatkan solusi Bu dari masalah yang saya sedang hadapi ini. Bagaimana membuat lingkungan kelas dan sekolah menjadi nyaman dan bersih. Mudah-mudahan setelah saya bercerita seperti ini kepada Bu Rita, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi harapan Pak Asep itu membuat lingkungan kelas yang nyaman, yang bersih gitu ya, sehingga anak-anak pun nyaman di kelas, begitu ya Pak ya, Pak Asep ya. Iya Bu, betul betul. Nah, kira-kira ada lagi tidak Pak yang ingin Bapak sampaikan tentang yang saat ini sedang Bapak yang dialami Bapak saat ini sedang ganjal atau membuat Bapak tidak nyaman gitu ketika pembelajaran tadi? Mungkin selain itu ada yang disampaikan lagi nggak?
Saya mempunyai pengalaman yang sedikit tidak nyaman ya Bu, saat saya menerapkan keyakinan kelas eh, tentang kebersihan sekolah, terutama kelas dan lingkungan kelas sekolah saya. Banyak hal yang menjadi tantangan dalam menerapkan dan menyadarkan warga sekolah tentang pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Bahkan ada rekan guru yang tetap mengajar walaupun di dalam kelas masih kotor, banyak sampah bekas bungkus makanan berserakan. Saya juga merasa kesulitan Bu dan tidak enak untuk menyampaikan secara langsung pada guru yang bersangkutan. Itu Bu. Jadi, pengalaman Pak Asep itu merasa sedikit tidak nyaman ya saat menerapkan keyakinan kelas tentang kebersihan sekolah gitu, terutama, kelas ya dan, ada tadi kata Pak Asep cerita ada, rekan sejawat juga, dia tetap mengajar ya meskipun, kelasnya juga kotor, berarti tidak ada kurang ada kepedulian gitu ya dari, rekan sejawat Bapak. Nah, menurut Pak Asep itu sendiri, indikator kelas yang nyaman dan, bersih itu seperti apa, Pak? Menurut saya indikator yang bersih itu kelas bebas dari debu ya, bebas dari sampah berceceran, lantainya juga bersih, meja dan kursinya pun tersusun rapi. Nah, jika situasi seperti itu akan membuat suasana belajar pun menjadi nyaman dan menyenangkan. Menurut saya seperti itu, Bu. Ya, menurut Pak Asep indikatornya itu berarti kelasnya yang bebas dari debu ya, bebas dari sampah yang berceceran gitu. Baik. Nah, eee, dari paparan Pak Asep itu kan tadi ya indikator kelas yang bersih itu kan nyaman, kelas yang bebas dari debu, bebas dari sampah, lantainya juga bersih kan, mejanya juga meja kursinya juga rapi. Nah, begitu ya Pak Asep ya. Terus ada lagi nggak Pak yang saat ini Bapak rasakan? Saya sangat ingin keyakinan kelas itu menjadi keyakinan sekolah, Bu. Sehingga sekolah kita akan benar-benar menjadi sekolah yang bersih dan nyaman bagi semua warga sekolah, terutama khususnya anak-anak. Itu, Bu. Eh, Baik Pak Asep, dari pemaparan yang Pak Asep sampaikan di sini, saya bisa menyimpulkan bahwa permasalahan yang sedang Pak Asep hadapi ini ada dua ya Pak ya, Iya, betul, Bu. berdasarkan catatan saya nih ya, yaitu yang pertama Pak Asep kesulitan dalam menerapkan keyakinan kelas pada siswa dan yang kedua ketidakpedulian rekan guru akan kebersihan lingkungan kelas. Betul begitu ya Pak ya? Nah, sesuai cerita Pak Asep bahwa ada rekan guru yang tetap mengajar tanpa mempedulikan kondisi kelasnya. Nah, kalau kita mengajar dengan kondisi kelas yang kotor, saya pribadi pun gregetan gitu ya. Pengennya kelasnya bersih dulu gitu baru bisa memulai mengajar. Betul ya Pak ya? Seperti itu Pak? Benar, Bu. Kira-kira seperti itu yang saya rasakan saat ini. Tuh. Nah, kalau begitu, mari kita coba bahas satu persatu ya Pak ya. Yang pertama, penerapan kebersihan lingkungan dan tanggung jawab siswa dalam melakukannya. Apa yang sejauh ini apa yang sudah Pak Asep lakukan? Saya sudah membuat keyakinan kelas untuk kebersihan lingkungan. Kemudian mengajak siswa untuk menerapkan dalam keseharian, seperti mematuhi piket kelas, selalu membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan bahkan setelah istirahat dan sebelum pulang sekolah. Itu yang saya tekankan kepada anak-anak. Sudah membuat keyakinan kelas ya Pak ya untuk Iya, kebersihan lingkungan. Kemudian mengajak siswa menerapkan dalam eh, keseharian gitu.
Nah, dari skala 1 sampai 10, berapa nilai ketercapaian penerapan kebersihan kelas, keyakinan kelas yang sudah Bapak lakukan? Saya rasa mungkin masih di angka skala dinilai 7 Bu gitu. Masih setuju ya Pak ya? Iya. Nah, yang membuat Bapak merasa kesulitan atau merasa belum mengoptimalkan program yang Bapak lakukan itu seperti apa Pak? Apa yang merasa kesulitan buat Bapak gitu? Saya merasa kurang optimal dan karena memang saya kesulitan Bu, untuk menumbuhkan kesadaran akan kebersihan pada anak-anak kita yang memang masih belum terbiasa menjaga kebersihan. Itu satu. Keduanya, saya juga merasa kurangnya dukungan dari teman sejawat yang kadang cuek saja mereka mengajar ketika kelas masih terlihat kotor. Itu Bu. Bapak merasa kesulitannya untuk menumbuhkan kesadaran pada dari diri anak-anak dan merasa kurang dukungan ya dari rekan sejawat gitu Itu, tanpa Bu. mempedulikan ingin lingkungan yang bersih. Nah, apakah Bapak pernah meminta dukungan tidak Pak kepada kepala sekolah gitu untuk membantu menggerakkan warga sekolah dalam program ini? Karena kan biasanya kalau misalnya kita sudah pegang kepala sekolah nih ya, pengalaman sudah pegang kepala sekolah biasanya apa yang diucapkan kepala sekolah itu biasanya guru-guru mau atau rekan sejawat mau gitu mengikuti. Apakah Bapak sudah pernah melakukan itu, melakukan pendekatan kepada kepala sekolah? Sejauh ini belum Bu. Belum. Belum. Iya, jadi yang bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini untuk mengatasi masalah tersebut kira-kira apa Pak? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah, ya, meminta bantuan beliau untuk dukungan penuh dalam program kebersihan kelas dan lingkungan di kelas atau di sekolah. Yang kedua, saya akan meminta dukungan juga pada semua rekan guru atau rekan sejawat untuk bersama-sama berkomitmen mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih. Itu Bu, yang saya akan lakukan dalam waktu dekat ini. Nah, jadi Bapak Asep akan langkah pertama mungkin menghadap kepala sekolah ya. Ya Bu. Kemudian meminta dukungan juga dari rekan sejawat. Baik. Nah, selain itu apa aksi nyata yang bisa Bapak terapkan kepada siswa, Pak, untuk membentuk kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah, khususnya lingkungan kelas. Eh, saya juga mungkin rencana ke depannya ya Bu, selain dari yang dua di atas tadi yang saya bicarakan, berkolaborasi dengan rekan guru dengan cara mengadakan lomba kebersihan kelas pada akhir semester. Nah, dengan adanya itu saya berpikir anak-anak dan rekan sejawat akan termotivasi dengan adanya penghargaan atau melalui perlombaan kebersihan kelas. Itu Bu. Bagus sekali ya rencananya Pak Asep ini. Biasanya seperti itu ya Pak ya. Termotivasi karena ada diiming-imingi misalnya hadiah kelas siapa yang terbersih. Nah, itu pun bukan cuman anak muridnya saja ya biasanya yang termotivasi untuk berlomba-lomba membersihkan kelas. Gurunya pun biasanya ikut menggerakkan, ayo jangan mau kalah nih sama kelas ini. Biasanya seperti itu ya Pak ya. Iya, Bagus iya. sekali Pak rencana Bapak. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan kemauan dari siswa-siswi itu sendiri untuk menjaga kebersihan kelasnya gitu, bukan cuman hanya karena ada perlombaan saja. Nah, kira-kira selain rencana yang tadi, kira-kira apa masih ada rencana lain Pak yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini mungkin? Saya
dalam waktu dekat ini mungkin saya menghadap kepala sekolah, terutama itu minta dukungan penuh dari beliau. Yang keduanya mencoba berkolaborasi dengan eh, guru sejawat itu. Oke, baik. Menghadap kepala sekolah dan berkolaborasi dengan guru atau teman sejawatnya. Terus apa komitmen Bapak, Pak, terhadap rencana yang Bapak sebutkan tadi? Saya berkomitmen untuk berusaha melibatkan semua rekan guru, eh, warga sekolah umumnya ya yang ada di sekolah untuk semangat dalam menerapkan kebersihan sekolah ini. Itu Bu. Bagus sekali ya Pak. Eh, Komitmennya melibatkan semua teman-teman guru agar tetap semangat menerapkan kebersihan sekolah. Bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan apa yang Bapak harapkan, sesuai dengan apa yang Bapak inginkan seperti itu. Terima kasih Bu Rita atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan eh, khususnya saya pribadi menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid saya terutama. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal Terima kasih Bu alamin. Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Asep.